Shalom. 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 Selamat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan? Luar biasa. Luar biasa. Amin. Puji nama Tuhan. Pada hari ini kita mau datang ke dalam hadirat Tuhan. Biarlah kita terus rindu akan setiap apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita percaya pada pagi hari ini, biarlah kasih karunia Tuhan terus melimpah dalam kehidupan kita. Haleluya. Biarlah penyertaan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita. Kita percaya walaupun kita pada pagi hari ini beribadah di rumah kita masing-masing, kita percaya Roh Kudus terus melingkupi kita. Penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Marilah kita angkat satu pujian buat Tuhan kita. Tuhan yang baik, sangat baik, teramat baik dalam kehidupan kita. Biarlah Dia yang terutama dalam kehidupan kita. Bukan hari ini, tapi seterusnya. Haleluya Yesus. Kami ucapkan syukur kami hanya padamu Bapa. Kau yang terutama dalam kehidupan kami Yesus. Haleluya. Pagi ini kami mau datang menyembah-Mu, memuji, memuliakan nama-Mu. Haleluya Yesus. Oh syukur bagimu Bapa. Haleluya. Kau yang layak kami sembah. Kau yang layak kami tinggikan. Haleluya. Biarlah Kau yang terutama dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Oh syukur bagimu Bapa. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Haleluya. Amin Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus.
mari kita sembah Dia. Haleluya. Benar Tuhan, saya mau cinta-Mu ya Bapa. Inilah kerinduan kami ya Bapa, untuk datang terus memuji, memuliakan nama-Mu Yesus. Haleluya. Kami naikkan syukur kami hanya bagi-Mu Bapa. Haleluya. Syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu Yesusku. Kau yang layak kami sembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pagi yang indah ini ya Bapak. Walaupun kami bisa beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan, urapan-Mu, Roh Kudus mengalir untuk setiap kami anak-anak-Mu di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu nyata dalam kehidupan kami ya Bapa. Kau lingkupi kami, Kau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, pada pagi hari ini juga Tuhan kami mau berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang mungkin saat ini sedang mengalami sakit Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan telah terjadi dalam kehidupan mereka Tuhan. Ya Tuhan, haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesusku. Haleluya. Nanti saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk membuka ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa di sorga, kami bersyukur pada hari ini. Kami beribadah kepada Engkau Tuhan. Biarlah ibadah kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Biarlah ibadah kami ibadah yang berkenan di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan ibadah kami dari awal sampai akhir. Roh Kudus Engkau bekerja, Roh Kudus Engkau lawat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka ibadah kami. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Luar biasa. Amin. Kita percaya pada pagi hari ini Tuhan kita luar biasa, amin. Amin. Tuhan kita dahsyat dalam kehidupan kita. Walaupun kita saat ini beribadah di rumah kita masing-masing, kita percaya Tuhan kita selalu melingkupi kita. Penyertaannya luar biasa dalam kehidupan kita, amin. Kita angkat satu pujian, segala puji syukur hanya bagi Dia, amin. Amin. Yes. Amin Tuhan, kami percaya Bapa. Inilah pujian kami hanya bagi-Mu Yesus. Haleluya. Yes. Amin Tuhan Yesus. Yes. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Hey, soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya.
haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Amin. Amin. Kita angkat satu pujian lagi. Kita mau bersyukur buat Tuhan pada pagi hari yang indah ini. Amin. Amin. Haleluya Tuhan. Inilah pujian kami ya Bapa. Hanya untuk-Mu saja Yesus. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya Tuhan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Amin. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Inilah saat yang indah Tuhan. Kami mau datang untuk mendengarkan kebenaran dari firman-Mu ya Bapa. Inilah saat-saat yang indah buat dalam kehidupan kami ya Tuhan. Karena firman-Mu adalah rema dalam kehidupan kami ya Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu terus menjadi rema dalam kehidupan kami ya Bapa. Biarlah firman-Mu terus menjadi terang dalam kehidupan kami ya Bapa. Haleluya Yesus. Ajari kami Tuhan. Haleluya Yesus. Ajar kami tetap diam di saat kami mendengarkan firman-Mu Bapa. Haleluya Yesus.
Kami mau diam seperti Maria, seperti duduk diam di kaki-Mu ya Bapa. Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir hidup kami ya Bapa. Akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Haleluya Yesus. Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai aku menutup mata Bapa. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir hidup kami ya Bapa. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir hidup kami Bapa. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Haleluya. Kami pun tetap setia sampai akhir hidup kami melayani-Mu. Kami bersyukur ada di hadapan-Mu untuk melakukan apa yang Kau perintahkan bagi kami. Haleluya. Haleluya. Yesus. Glory bagi nama-Mu Bapa. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Bapa di dalam surga, inilah satu pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu. Kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, untuk mau belajar setia sampai akhir hidup kami untuk melayani dan mengasihi Engkau Tuhan.
sampai memutih rambut kami, sampai Engkau panggil kami untuk melakukan yang terbaik Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami ada oleh karena anugerah yang Engkau berikan bagi kami, oleh karena kasih-Mu yang begitu luar biasa, Engkau berikan kekuatan, kesehatan bagi kami, hingga kami ada untuk bersekutu kepadamu. Walaupun melalui Tuhan rekaman maupun online Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, di mana setiap anak-anak-Mu menyembah dan mengagungkan nama-Mu, di situ ada Engkau, ada Roh-Mu Tuhan. Engkau ada di mana-mana Bapa. Engkau menemani setiap anak-anak-Mu pagi hari ini untuk mendengar, memuji, menyembahkan nama-Mu Bapa. Kami rindu hadirat-Mu, kami rindu Roh-Mu Tuhan, kami rindu firman-Mu Tuhan, menguasai hati pikiran kami hingga kami boleh tetap kuat dalam menjalani kehidupan ini. Hingga pagi hari ini kami boleh bersyukur Tuhan di hadapan-Mu, karena Engkau masih berikan kesempatan dan waktu bagi kami untuk kami boleh melakukan yang terbaik, melayani Engkau sampai akhir Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau belajar akan renungan firman-Mu Tuhan. Urapi kami semua Tuhan, terlebih hamba-Mu yang tak mampu berkata-kata, biar Roh-Mu sendiri Bapa yang berbicara kepada setiap sidang jemaat-Mu yang ada dalam pada rekaman ini maupun dalam setiap ibadah Tuhan. Engkau yang akan menolong Tuhan, memberikan segala kekuatan, semangat untuk mereka terfokus mendengar akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, semua kami serahkan ke dalam tangan Engkau Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap akan mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Ya, terima kasih tim musik maupun singer maupun gembala sidang. Pagi hari ini ada sukacita. Amin. Haleluya. Shalom saudara dalam kasih Tuhan yang ada di rumah. Kembali kita boleh beribadah melalui online, tapi kita percaya di mana kita berkumpul, kita bersekutu, menyembah dan mengagungkan nama Tuhan. Di situ Tuhan ada bersama-sama dengan kita melalui Roh-Nya. Dia ada bersama-sama dengan kita saat kita boleh menyembah dan mengagungkan nama Tuhan. Baik, saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih berikan kesehatan, kekuatan, dan terima kasih kepada gembala sidang memberikan kepercayaan kepada saya kembali untuk kita sama-sama belajar firman Tuhan. Baik, saudara dalam kasih Tuhan, kita akan belajar dengan tema yang masih tetap berjalan, yaitu melangkah bersama Tuhan. Saudara dalam kasih Tuhan, satu hal keputusan yang mungkin sangat luar biasa yang kita harus lakukan di dalam kehidupan kita saat kita boleh mengingat, yaitu kita mau belajar melangkah bersama Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Suatu hal yang mungkin keputusan yang harus kita benar-benar nyatakan bahwa kita ini adalah anak-anaknya, bahwa kita ini adalah murid-muridnya yang harus mengikuti setiap jejak-jejak kaki Tuhan dan setiap hal pelayanan-pelayanan Tuhan Yesus yang selagi masih ada di dalam dunia ini. Dia melayani, Tuhan Yesus melayani 3 tahun, tapi memberikan satu teladan yang sangat luar biasa di dalam setiap pelayanannya. Baik, pagi hari ini kita akan belajar dan kita akan buka di dalam firman Tuhan. Di dalam Matius 9 ayat 9 sampai 13, saya akan mengambil ayat ini. Matius 9 ayat 9 sampai 13, demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan, saudara boleh dengarkan. Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kuhendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Puji nama Tuhan. Saudara dalam kasih Tuhan, di sini kita akan belajar melangkah bersama Tuhan atau berjalan bersama Tuhan atau mengikut akan kehidupan Tuhan di dalam kehidupan kita. Di mana Tuhan memberikan satu gambaran kepada kita saat Dia bertemu
dengan pemungut cukai. Kalau di dalam Lukas dikatakan Lewi, ataupun di dalam Matius disebut Matius. Ini adalah yang menulis kitab Matius. Ya, Matius pemungut cukai. Saudara dalam kasih Tuhan, di sini kita mau belajar. Ada 3 poin yang kita harus pelajari untuk kita bisa benar-benar bisa melangkah atau berjalan bersama Tuhan dalam kehidupan ini. Dan kita tahu situasi saat ini, tanpa pimpinan Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, kita tidak mampu. Karena situasi dunia saat ini sangat luar biasa. Banyak hal-hal yang mungkin menakutkan secara manusia, tapi kita percaya kita adalah orang-orang yang mengenal akan Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan yang tahu siapa Tuhan kita yang kita sembah. Dia Allah yang hidup, Dia Tuhan Yesus yang hidup, yang menyertai kehidupan kita dimanapun kita berada. Walaupun dalam lembah-lembah kekelaman, tapi saat kita mengingat akan Tuhan, Dia akan memberikan kekuatan untuk kita tetap menjalani lembah itu. Itu akan setiap janji Tuhan di dalam firman-Nya kepada kita sebagai anak-anaknya. Nah, saudara dalam kasih Tuhan, pagi hari ini kita belajar 3 poin. Bagaimana kita bisa melangkah dan berlangkah bersama Tuhan. Ada hal syarat yang harus kita miliki, yang harus kita punyai untuk kita bersama melangkah bersama Tuhan. Melangkah dalam kehidupan ini. Tidak begitu saja. Karena ini satu keputusan yang harus kita ikuti. Keteladanan daripada Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Untuk kita boleh tanggalkan segala sesuatu yang ada secara duniawi. Yang pertama, saudara dalam kasih Tuhan, di sini kita akan belajar, yaitu bagaimana syaratnya untuk kita bisa melangkah bersama dengan Tuhan, itu memiliki hati yang penuh pertobatan. Amin. Firman Tuhan katakan di sini, di dalam Matius 9 ayat 9, setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Saudara dalam kasih Tuhan, satu keputusan yang diambil oleh Matius. Mungkin dia sudah mendengar Tuhan Yesus itu siapa. Dari orang-orang lain. Atau dari kata-kata teman atau yang lain. Tapi saat Tuhan Yesus datang menghampiri dia. Dan dia dipanggil, mari ikutlah aku. Tanpa pikir panjang lagi. Mungkin tanpa kompromi lagi. Dia mengikuti akan Tuhan. Satu keputusan atau pertobatan yang sangat luar biasa. Ini benar-benar Matius meninggalkan. Kalau di dalam firman Tuhan seperti Sakius pemungut cukai juga. Dia mengenal Tuhan Yesus, dia diubahkan bahwa ini adalah anak Abraham juga. Tapi dia tetap bekerja. Tetapi tidak memungut lebih dari apa yang telah dia lakukan dahulu. Karena kita tahu dalam zamannya ini, pemungut cukai itu sangat dibenci. Sangat luar biasa tidak disukai. Sangat tidak disukai. Dikatakan najis dan sebagainya. Karena kenapa? Karena mereka mempergunakan status pekerjaannya dengan semau-maunya. Kalau dia mengikuti struktur seumpamanya menagih pajak dari pemerintah hanya 10.000, dia jalankan dengan benar, dengan jujur dia laporkan, itu tidak menjadi masalah karena itu pekerjaan. Tetapi seringkali dia lebihkan. Dari 10.000 sumpahnya mungkin suruh bayar pajak 50.000, dia lipat gandakan. Sehingga itu yang sangat dibenci sama orang-orang lingkungannya. Ataupun orang-orang Farisi, orang-orang ahli-ahli Taurat. Sangat tidak suka. Tetapi saat Tuhan Yesus datang, menghampiri, dia ikut. Dia ikut, tidak pikir panjang lagi. Dia langsung ada satu perubahan mengikut Tuhan Yesus. Berarti ada satu pertobatan penuh yang dimiliki oleh Matius saat dia melangkah dan berjalan dengan Tuhan. Kehidupan kita juga seperti itu. Kalau kita ingin melangkah bersama Tuhan, kita harus ambil satu keputusan, yaitu pertobatan penuh. Miliki hati yang benar-benar penuh dengan pertobatan. Tanpa pertobatan, kita tidak bisa berjalan dengan Tuhan. Karena Tuhan kita sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Saat Tuhan Yesus terpanggil, saat dia dibaptis, dia berpuasa, itu satu hal pengorbanan yang sangat luar biasa. Dia lakukan. Karena secara manusia
dia rasa lapar, haus, menderita, sakit. Sampai dia mati di kayu salib. Dia lakukan hanya untuk menebus setiap dosa dan salah kita. Seharusnya saat kita mau melangkah dan berjalan sama Tuhan, kita juga tanggalkan segala perbuatan-perbuatan yang lama. Kita tinggalkan, kita jauh. Lupakan dan buang semua itu. Kita mau hidup baru dengan pertobatan yang penuh. Miliki hati yang penuh dengan pertobatan. Sehingga kita bisa melangkah. Matius, dia lakukan itu. Dia mengikut Tuhan tanpa kompromi lagi. Tanpa pikir panjang lagi. Karena dia merasa seharusnya kalau secara manusia pikir dia udah enak. Duit ada, cukup, semuanya ada. Enak, berlimpah. Tapi saat dia mengenal Sang Juru Selamat, dia tinggalkan semua itu. Dia tinggalkan semua itu. Dia berjalan dan mengikut Tuhan. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, saudara dalam kasih Tuhan. Untuk kita melangkah bersama Tuhan, yaitu kita harus memiliki hati yang penuh belas kasihan. Karena Tuhan kita juga orang yang penuh belas kasihan. Di dalam ayat 13, Matius 9:13. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kuhendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Saudara kasih Tuhan. Tuhan kita itu orang yang penuh belas kasihan. Coba kita telusuri setiap pelayanannya. Hatinya sangat belas kasihan. Mereka yang kelaparan, mereka yang menderita, mereka yang sakit, mereka yang kerasukan setan dan sebagainya. Sampai mereka yang sudah dipanggil, meninggal. Dia penuh belas kasihan, dia tolong. Begitu juga kita mau belajar penuh dengan belas kasihan. Kita dituntut, diajar orang Kristen penuh dengan kasih. Itu yang diajarkan oleh Tuhan. Tetapi kita mengasihi seharusnya dengan satu ketulusan. Bukan menginginkan segala sesuatu. Setelah kita lakukan berbuat baik kepada orang lain, kita ingin meminta atau menginginkan balasan. Tapi kita harus belajar dengan tulus. Lakukan yang terbaik. Mungkin orang yang tidak mampu membalas kebaikan kita, kita harus lakukan. Sehingga Tuhan saja yang membalas kebaikan itu kepada kita. Kita harus penuh dengan belas kasihan. Firman Tuhan di dalam Amsal 19 ayat 17 mengatakan, Amsal 19 ayat 17, demikian firman Tuhan. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Saudara dalam kasih Tuhan, kita diajar untuk penuh belas kasihan. Amsal katakan, siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan. Jadi kita mau belajar, lakukan seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Penuh dengan belas kasihan. Melihat orang banyak kelaparan, dia penuh belas kasihan. Terenyuh. Jangan mereka biarkan pulang, tapi kita harus memberi mereka makan. Dia beri makan sampai kenyang. Saudara dalam kasih Tuhan, begitu juga kita ingin memberikan belas kasihan. Bukan kita ingin dibalas dengan orang itu. Tetapi jangan menginginkan balasan. Kita berikan yang terbaik karena Tuhan yang akan yang membalas semua itu kepada kita. Miliki belas kasihan. Contoh mungkin kalau kita lihat di dalam Lukas 10 ayat 25-37 tentang orang Samaria yang baik hati. Contoh yang sangat luar biasa. Saat menolong, dia mengobati yang dirampok. Dia basuh, dia angkat ke keledainya. Dia bawa ke tabib atau ke dokter sampai dia bayari. Sampai nanti kalau kurang dia akan tambahkan lagi. Dia tidak tahu, padahal itu orang yang mungkin bukan sebangsa atau seapanya. Yang berbeda, yang dikatakan tidak boleh berhubungan, orang Samaria. Saudara, tapi dia penuh dengan belas kasihan. Begitu juga kita sebagai anak Tuhan. Jangan pilih belas kasihan kita pada seseorang saja. Kepada orang yang ini saja. Tapi kita harus kasih belas kasihan kepada orang yang membutuhkannya. Yang tidak mampu membalas kebaikan kita kepada kita. Tetapi hanya Tuhan yang membalas kebaikan itu. Poin yang ketiga, bagaimana kita bisa melangkah bersama Tuhan.
miliki hati yang rindu akan jiwa-jiwa. Di dalam Matius tadi dikatakan seperti ini, ayat 13. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Dan kita tahu, Tuhan mempunyai satu tujuan yang sangat luar biasa. Dia memanggil bukan orang yang benar, tetapi orang yang berdosa. Kita semuanya orang berdosa. Dipanggil oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Untuk kita boleh mengikuti teladannya. Begitu saat kita mengenal dan percaya sama Tuhan, selayaknya kita harus belajar. Memanggil mereka yang berdosa, kita kasihani, kita layani, kita panggil. Itu satu hal yang mungkin membuat Bapa kita di surga menjadi sukacita. Satu jiwa diselamatkan, beribu-ribu malaikat di surga bersorak-sorak, penuh kemuliaannya. Oleh karena itu, kita sebagai anak Tuhan, selagi kita mau belajar melangkah bersama dengan Tuhan, mari lakukan amanat agung Tuhan. Di dalam Matius 28 dikatakan, ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara yang kasih Tuhan, miliki hati yang rindu akan jiwa-jiwa. Seperti Tuhan rindu jiwa-jiwa dimenangkan untuk mengenal dan percaya kepada Tuhan. Begitu juga kita mau rindu, kita akan jangkau, kita akan lakukan amanat agung Tuhan di dalam kehidupan kita. Selagi masih ada waktu saat ini, mari kita bergerak, mari lakukan yang terbaik sehingga kita percaya kita bisa berjalan bersama Tuhan, Sang Juru Selamat kita. Dialah yang menebus dan menyelamatkan kita. Dia akan memberikan segala kekuatan, keberhasilan bagi setiap anak-anaknya yang mau melakukan setiap perintah-perintahnya. Berikan satu kebebasan dalam kehidupan kita untuk kita lebih dan lebih lagi melayani dan mengasihi Tuhan selagi Tuhan masih berikan kesempatan. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi satu kekuatan bagi kita. Miliki hati yang penuh dengan pertobatan. Miliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Miliki hati yang penuh rindu akan jiwa-jiwa. Seperti Tuhan kita. Dia lakukan semua itu. Melayani dan melayani. Dan dia lakukan semua itu. Sehingga kita bisa melangkah dan berjalan bersama Tuhan kita. Selagi masih ada waktu dan diberikan kepada kita. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita akan nyanyikan pujian buat Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Seringkali ku tak mengerti Tuhan, tapi kami percaya janji-Mu ya dan amin bagi kami. Kami ingin memiliki semua itu Tuhan, seperti apa yang Engkau lakukan Tuhan. Engkau Allah yang penuh dengan belas kasihan. Engkau Allah yang sungguh luar biasa bagi kami Bapa. Kami belum sanggup melakukan semua itu, tapi kami percaya Tuhan Engkau berikan kekuatan untuk kami bisa Tuhan mempunyai satu pertobatan penuh di dalam diri kami, hingga kami tidak mementingkan akan segala kesenangan kami sendiri, tetapi mementingkan akan Engkau Bapa. Haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sekali lagi, sering ku tak mengerti, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Sampai seribu tanya, namun tetap percaya. Jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami
semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Kita ulangi sekali lagi dari awal. Ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Ajar kami, ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri genapi karya. Serahkan diri genapi karyamu. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa, inilah kami di hadapan-Mu Bapa. Haleluya. Glory bagi nama-Mu ya Bapa. Glory bagi nama-Mu. Glory bagi Engkau. Kami mau melangkah bersama-Mu. Kami mau melangkah bersama-Mu Bapa. Hati yang penuh dengan pertobatan, hati yang penuh dengan belas kasihan, hati yang rindu seperti Engkau rindu, tiap jiwa-jiwa untuk Engkau. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan atas setiap kasih dan anugerah-Mu bagi kami, atas firman yang kami boleh sama-sama pelajari pada pagi hari ini. Biarlah menjadi satu kekuatan bagi kami semua Tuhan, bagi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkannya ya Bapa. Biarlah mereka boleh melakukan setiap apa yang firman-Mu katakan, hingga kami boleh sama-sama Tuhan berjalan bersama-Mu menghadapi segala kehidupan ini. Karena kami tahu Tuhan, saat kami berjalan bersama-Mu, kami ada merasakan satu ketenangan, kedamaian Tuhan, hingga kami mau lakukan di dalam pribadi kami, untuk kami tetap benar-benar bertobat di hadapan-Mu, hidup yang penuh dengan belas kasihan, untuk kami boleh rindu akan setiap jiwa-jiwa Tuhan, seperti apa yang Kau rindukan ya Bapa. Mampukan kami sebagai anak-anak-Mu untuk meneladani dan melakukan semua itu Tuhan, karena firman-Mu yang memberikan segala perintah kepada kami, hingga kami boleh lakukan dan kami boleh layani Tuhan, seperti apa yang Kau amanat agungkan kepada kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Engkau, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Baik saudara dalam kasih Tuhan yang ada di rumah,
untuk minggu awal bulan Maret kita akan ibadah seperti biasa, kebaktian bersama di gereja. Ya, untuk nanti jadwal akan diumumkan melalui WA Group. Tuhan Yesus memberkati, nanti saya serahkan kepada Bapak Gembala Sidang. Ya, mari kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, Engkau Allah kami, Allah yang ajaib, Allah kami, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami bisa beribadah kepada Engkau dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau berkati hamba-Nya Pak Subur yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Seperti yang Engkau Tuhan memberkati kami Tuhan yang melayani pada hari ini. Tuhan, biarlah Tuhan jemaat-jemaat-Mu yang sudah mendengarkannya, yang sudah Tuhan bersama-sama kami beribadah. Kami percaya Engkau berkati mereka Tuhan. Engkau berkati mereka di dalam pekerjaan, usaha. Oh, terima kasih Bapa, rumah tangganya Tuhan Engkau berkati. Terima kasih Bapa. Biarlah kasih karunia anugerah Allah melimpah di dalam kehidupan kami. Mari Bapak Ibu saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita akan mengangkat kedua tangan kita. Karena kita menerima berkat daripada Allah. Biarlah kecintaan daripada Allah, kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih, serta persekutuan doa yaitu Roh Kudus yang selalu menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali dan menjemput kita di dalam kemuliaan-Nya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Tuhan Yesus memberkati.